Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Kali ini kita ngambil gambar bertempat di Taman Ganjaran Trawas ya. Jadi, alhamdulillah kita bisa berjalan-jalan sampai ke sini untuk bisa sharing berbincang-bincang dengan Mas Arifin. Kita sambung dengan video yang kemarin kita sudah membahas tentang kesusahan atau apa namanya Mas, permasalahan. Cuman kita sampai ke titik yang lebih jauh lagi kan, dengan contoh-contoh yang dari luar negeri itu ada dengan nama siapa? Wes Al-Qarni, kalau di Indonesia itu dengan tokoh Gusmi ya. Jadi kita nyambung ke masalah Gusmi adalah yang paling dekat dengan kita ya, yang ada di Indonesia. Jadi kita mengulas dan membahas itu bagaimana sih Gusmi itu kan mempunyai karoma kan gitu. Tapi kita nggak membahas ke arah sana. Kita membahas kemanusiaannya Gusmi, bagaimana cara memperlakukan keluarga, tawadu sama guru kan gitu. Kan dari situ kan masih banyak lagi ya tentang kemanusiaan ini yang kemungkinan besar banyak orang yang belum mengerti tentang ini, yang kebanyakan orang mengerti tentang karoma, kewaliannya. Jadi menurut jenengan berikut. Karena sudah bukan rahasia umum Mas, siapapun yang kenal dengan Gusmi itu seakan-akan sangat akrab, merasa gitu, merasa akrab sekali. Makanya sering terjadi banyak salah paham di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Gusmi. Makanya Gusmi itu dilabeli kiai unik, kiai antik, nyentrik atau nyentrik, kontroversial kan karena Gusmi telah menjadi 360 derajat sudut. Tergantung siapa ya, tergantung dari mana sampean memandang Gusmi tadi. Cuma saya tidak mengarah ke hal-hal yang luar biasa atau karomah Gusmi, tapi Gusmi bagi saya pribadi itu sangat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana beliau terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap keluarga beliau. Cuman yang sering saya renungkan itu ketika Gusmi seorang pribadi yang luar biasa, seakan-akan Gusmi itu dimiliki oleh siapa aja. Kalau keluarganya seakan Gusmi itu milikku, kalau di Jam'iyah Dzikrul Wafilin Gusmi itu milikku, kalau di Nahdliyin Gusmi milikku. Tapi sebenarnya kalau Gusmi dengan kapasitas kemanusiaannya, Gusmi adalah milik semua manusia Mas. Jadi bukan milik kelompok Gusmi, Untuk semua manusia. Oke, sebenarnya Gusmi adalah milik untuk setiap manusia, untuk belajar, istilahnya itu sudah belajar mengenal Tuhan gitu kan. Cuman dari apa, sisi pribadinya ya Mas. Oke. Makanya Gusmi itu saya itu lebih sering untuk mengetahui Gusmi atau mengenal Gusmi itu lewat pribadi atau kemanusiaannya. Bagaimana Gusmi itu menginspirasi. Selalu Gusmi di mana ada orang susah dibuat gembira. Dimanapun Gusmi berada pasti akan membuat perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dekat dengan siapa, Gusmi akan membuat orang yang dekat itu menjadi lebih baik dan pasti bermanfaat. Jadi intinya kalau orang dalam keadaan susah dalam keadaan, kalau berjumpa dengan Gusmi itu kayaknya langsung menemukan solusi gitu kan. Jadi gimana ya? Karena bagi saya pribadi, Gusmi itu menginspirasi kita sukses menjadi manusia. Untuk hal lebih jauh, Gusmi menginspirasi kita itu sebenarnya bagaimana menjadi hamba yang baik. Makanya ajaran
yang sangat mendalam bagi saya, ajaran Gusmi yang mendalam bagi saya adalah ilmu tauhidnya, Mas. Bagaimana beliau Gusmi itu mengajarkan kepada semua orang yang pernah bertemu dengan beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti menang dalam segala hal di aspek kehidupan kita. Pasti menang. Jadi secanggih kita, secanggih apapun kita kan. Oke. Dan Sepintar apapun kita tetap dan memang wajib menang Allah. Jadi selalu bahkan salah satu dawuh beliau yang sangat sering terdengar istilahnya, sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Gusmi selalu bilang, dimanapun kamu berada, dalam situasi apapun, Allah melihatmu. Allah tidak akan bisa lepas dari apapun yang kamu lakukan, dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Karena apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawaban dari setiap yang kita lakukan. Iya, dari setiap aspek kehidupan kita, Mas. Makanya Gusmi terkenal kontroversial, di mana para alim ulama yang mendidik para santri-santri, masyarakat yang sudah terdidik, tapi Gusmi berjuang mendidik preman, mendidik pelacur, mendidik orang-orang yang terlantar untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik. Kita kan banyak mendengar juga tentang Gusmi. Kata orang-orang ada yang nyeleneh atau banyak sekali lah kan perbincangan di luar sana yang menceritakan tentang Gusmi. Oke. Kembali lagi ke dari mana sudut pandang kita. Bagi saya pribadi Gusmi bukan nyeleneh, tapi Gusmi bagi saya pribadi adalah seseorang yang sudah menjadi dirinya sendiri. Yang terpenting. Oke. Bahkan Gusmi sudah bisa menggali potensi terbaiknya sebagai pribadi manusia. Saya belum membicarakan keulamaan beliau atau kewalian beliau, enggak. Saya hanya kemanusiaannya sebagai manusia. Gusmi telah sukses menjadi manusia. Bahkan yang membuat saya terharu, di akhir hayat beliau Gusmi ngendiko Berbicara. Oke, di akhir hayat beliau Gusmi ngendiko, ya Allah, saya mohon maaf, hanya segini saya bisa ngawulo datang panjenengan. Hanya segini saya bisa berbakti dengan panjenengan. Loh, padahal fakta dalam kehidupan banyak orang terinspirasi dengan kehidupan Gusmi. Banyak orang yang tadinya tersesat di jalan yang mungkin secara saat nggak benar, kembali ke jalan yang benar. Banyak orang-orang, banyak pelacur-pelacur yang tobat dengan kehadiran Gusmi yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kiai-kiai yang lain. Terus ini saya juga pernah mendengar katanya kan di luar sana kan ada yang mengatasnamakan saya ini. Itu menurut jenengan gimana, Mas? Saya nggak bisa Okay. Ada yang nyeleneh kadang saya meniru Gusmi kayak gini kayak ini. Itu menurut jenengan itu bagaimana itu cerita singkat kayak gitu? Siapapun yang menjadi trend center, Mas, pasti banyak followernya. Pasti banyak. Siapapun yang menjadi tokoh pasti banyak yang mengatasnamakan saya pengikut. Itu sah, secara manusiawi kita sah. Tapi yang jelas, yang membedakan adalah ketika seseorang itu mengaku santri Gusmi atau pengikut Gusmi, saya mencek. Nah, ini apa yang Saya mencek yang sederhana. Bagaimana yang orang yang mengaku pengikut Gusmi atau santri Gusmi, bagaimana beliau itu, orang itu kepada ibu bapaknya bagaimana, kepada orang gurunya bagaimana, kepada orang tuanya, keluarganya, kepada orang-orang di sekelilingnya bagaimana. Kalau dia tidak bisa berlaku kasih sayang atau istilah dalam rahmatan lil alamin, tadi hanya ngaku-ngaku dan gitu ya. Hanya ngaku-ngaku masih. Soalnya kan banyak cerita lah kayak gini. Saya juga pernah mendengar dengan hal yang kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang mengatasnamakan Gusmi
malah yang nyeleneh-nyelenehnya kan gitu. Kenapa sih Gusmi kok identik dengan nyeleneh? Karena kita tidak mampu untuk mendeteksi cara pandang beliau Gusmi. Karena ilmu kita nggak mumpuni ke arah situ. Nggak sampai Iya. Kita masih ngomongin bagaimana besok masih bingung, tapi Gusmi sudah ngomongin 1 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Bagaimana kita nggak nyeleneh? Sebenarnya bukan nyeleneh, Mas. Jadi cara pandang kita ya. Cuma cara pandang kita saja yang terbatas. Belum sampai lah. Belum sampai ke situ. Cuman bagi saya pribadi, Gusmi itu sangat menginspirasi bagaimana kita bertanggung jawab sebagai manusia. Bahkan dalam yang sudah umum dalam ajaran agama Islam, manusia terbaik itu bukanlah ilmunya yang luar biasa, atau tirakatnya, atau kesaktiannya, atau anak siapa, atau tingginya derajat, bukan. Tapi manusia terbaik dalam ajaran agama Islam adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sederhana sebenarnya. Kan kita sebagai manusia yang belum mengenal ke arah sana, seakan-akan kita itu membutuhkan itu tadi ya Mas. Kayak derajat, pangkat, sebuah orang kalir lah. Padahal cukup sederhana, Pak. Cukup sederhana sekali kalau kita bisa mengenal ke arah sana kan. Manfaat untuk manusia yang lainnya kan, ya itu aja. Sebenarnya kita nggak perlulah ngaku-ngaku sebagai santri Gusmi ataupun ikut Gusmi. Yang penting itu satu ajaran Gusmi lakukan dan istiqomahkan sampai mati, sudah. Sebenarnya itu nggak perlu kita ngaku-ngaku, nggak perlu. Apalagi banyak orang yang mengatakan menjual nama Gusmi. Bahkan mungkin belum tentu benar. Seandainya Gusmi masih hidup, namanya dijual. Kalau orang itu untuk bisa makan diperbolehkan sebenarnya, nggak masalah. Mungkin. Karena apa? Karena Gusmi sebagai pribadi rela berkorban untuk siapapun, bukan hanya untuk keluarga loh Mas. Apalagi rela berkorban untuk manusia, asalkan manusia itu bisa mengenal Tuhannya. Apalagi cuma sekedar menjual nama kan. Makanya bagi saya tadi kan ngomong banyak orang yang ngaku, sah-sah saja, silakan. Tapi segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Ya, kalau berani resikonya ya silakan. Saya kan berani bertanya tentang sampean kayak gitu kan. Adalah. Saya mendengar sendiri itu ya. Ada yang bilang menjual namanya Gusmi, yang inilah gitulah kita kan ya juga harus berkaca lah dari harus belajar apa kan itu untuk bisa kita jangan sampai lah terprovokasi hal-hal yang kayak gitu kan. Makanya bagi saya sederhana, kalau ada orang yang ngaku ya silakan, itu pilihan sampean. Tapi yang pasti ketika sampean memilih sesuatu, ya konsekuensinya ya tanggungan. Siap tanggung jawab. harus gitu aja ya. Tapi bagi saya pribadi, ketika saya mendengar Gusmi, saya ingat Rasulullah. Ketika saya dengar Gusmi, saya ingat betapa saya hamba yang lemah, manusia yang lemah. Untuk saya pribadi loh Mas. Ketika saya dengar Gusmi, tapi saya tidak terjebak dengan apa itu yang aneh-aneh kata orang, enggak. Tapi Gusmi adalah menginspirasi saya sebagai manusia itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, dan kita membutuhkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita ini kan sangat menginspirasi ya, kan? Menginspirasi untuk kita sebagai manusia, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain atau orang banyak lah. Jadi cerita di sini. Jadi kemungkinan kita sambung kapan-kapan lagi Mas. Monggo. Misalkan bisa masih banyak lah tentang kisah-kisah yang perlu kita ceritakan juga lah. Walaupun sementara ini ya cukup sekian dulu, dan bisa disambung lagi. Jadi teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Kita sambung
lain waktu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.